Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, para jemaah sholat maghrib, insyaallah kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmat iman Islam hingga kita dapat menuju ke tempat yang sangat mulia ini. Walaupun dalam kondisi hujan tadinya, mudah-mudahan setiap langkah kita mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang sampai dengan saat ini ada beberapa jemaah kita yang dalam keadaan sakit dan juga ada yang sedang dirawat di rumah sakit karena mengupdate kepada kami minta doanya. Ini berkaitan dengan pandemi masih belum selesai. Jadi kami mengingatkan kembali lagi kepada para jemaah sekalian, kami sebagai DKM, mari kita taat pada prokes yang ada. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit disehatkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berbahagia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini saya sebagai pengganti badal. Jadi kajian yang akan kami sampaikan adalah kajian umum, dan pada malam hari ini kami coba menyampaikan sedikit kajian kepada jemaah sekalian, bersama-sama kita kaji mengenai masalah muamalah. Ini berkaitan dengan fikih. Tapi fikih yang kami sampaikan di sini adalah fikih bahasanya najilah atau fikih kontemporer atau fikih kekinian. Mana muncul masalah ini sekarang yang tadinya tidak ada pada masa Rasul, yaitu fikih najilah. Baik Bapak, pada jemaah sekalian, masalah muamalah itu hubungan manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan manusia dalam keseharian. Di dalam fikih atau dalam hukum Islam, setiap urusan dunia, karena ini muamalah ini kan urusan dunia, setiap urusan dunia selama tidak ada nas Al-Quran maupun nas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarangnya, maka hukumnya mubah. Jadi perkara apapun yang urusannya dunia, selama tidak ada hadis atau selama tidak ada nas yang melarangnya, maka hukumnya mubah. Banyak contohnya, umpamanya urusan dunia itu kan sekarang banyak orang yang punya hobi melihara ikan, melihara burung umpamanya. Nah, itu kan urusan dunia itu. Apakah dulu pernah Rasulullah melarangnya? Nah, selama tidak ada larangan, berarti hukumnya mubah. Itulah salah satu contoh urusan perkara dunia atau muamalah. Nah, yang akan kita kaji pada malam hari ini urusan jual beli. Jual beli ini kan hampir tiap hari pasti kita lakukan transaksi jual beli. Pasti selalu kita berinteraksi dengan hal perkara jual beli. Terlebih lagi kalau dia seorang pedagang yang tiap hari tetap terus ada di dagangannya. Nah, jual beli itu dalam keseharian kita itu ada dua. Pertama itu jual beli kontan. Jual beli kontan itu jual beli yang langsung dibayar cash. Nah, ini prakteknya kita udah paham. Kita datang ke penjual atau penjual mendatangi kita.
nampak barangnya, kita teliti barangnya, harganya dia sebutkan, lalu kemudian bisa terjadi tawar-menawar, lalu kemudian deal masih dalam satu tempat dan barang itu diserahkan dari tangan ke tangan. Nah, itu jual beli cash, jual beli kontan. Ada akadnya, ada uangnya, ada barangnya, ada orangnya. Itu jual beli cash, jual beli kontan. Dan ini yang kita lakukan setiap hari. Kita beli bakso, kita berhadapan dengan tukang bakso. Kita lihat baksonya, ya kan? Manfaatnya pun kita ambil, kita kenyang, kita bayar, selesai. Itu jual beli cash tuh, atau jual beli kontan. Dan ini jual beli ini tidak ada masalah ini. Banyak selalu orang memahaminya secara jelas. Nah, bila mana nanti ada perkara yang di dalamnya itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu bukan disebut jual beli kontan. Umpamanya kita beli suatu barang, ternyata barang itu cacat, gitu kan? Nah, maka disebutlah dia jual beli yang barangnya itu cacat. Nah, karena dalam hal jual beli itu barang itu kan dilihatkan sama kita teliti, oke, selesai. Nah, tapi bila mana umpamanya barangnya cacat dan barang cacat itu sengaja disembunyikan oleh si penjual, itu jual beli terlarang itu. Nah, tapi barang cacat itu, bila mana barang cacat itu disampaikan oleh si penjual itu kepada pembeli dan pembeli itu meridhoinya dan dia memahaminya, nggak apa-apa. Kalau sekedar rusak gini saja kecil nggak apa-apa. Berarti dia masih bisa mengambil manfaat dari barang itu. Nah, inilah dalam Islam itu disebut antarodim minkum. Antarodim minkum itu suka sama suka. Maka ketika jual beli itu berlaku antarodim minkum, sah dia. Jual beli itu sah. Walaupun barang itu cacat, kalau disampaikan oleh orang itu, tadi si penjual itu dan si pembeli itu mengatakan nggak apa-apa. Nah, itu berarti dia tahu sama tahu, masih di dalam satu tempat. Itu antarodim minkum, suka sama suka, itu jual beli yang besar. Nah, yang ingin kita kaji jual beli yang kedua. Nah, jual beli yang kedua ini apa? Jual beli yang kedua ini jual beli secara kredit. Nah, jual beli secara kredit ini kan muncul belakangan dan sampai belakangan sampai ke saat sekarang ini jual beli kredit yang dulunya itu hampir banyak yang mengatakan itu riba, dan akhirnya sampai sekarang diperbaiki hingga akhirnya jual beli kredit itu hampir mendekati jual beli yang memang di dalam hal hukumnya para ulama mengatakan halal. Cuman ada beberapa catatan yang ingin kita kaji. Nah, jual beli kredit itu apa? Jual beli kredit itu adalah jual beli dengan sistem penyerahan salah satu harga dan barangnya secara tertunda. Kita paham ini. Karena yang namanya jual beli kredit itu pasti ada beberapa opsi harga dan beberapa ada opsi tenggang waktu. Itu kredit. Tidak ada kredit itu nilai jualnya satu harga, tidak. Kredit itu selalu punya lebih dari satu harga. Kalau dia bayar sekian hari, sekian bulan atau sekian tahun, harganya sekian. Kalau dia bayar sekian bulan lagi, lebih dari itu, harga sekian tuh. Itu pilihan. Nah, itu jual beli kredit. Nah, maka jual beli kredit yang seperti ini itu dia hukumnya sah selama akadnya itu diketahui oleh si pembeli dan mereka masih dalam satu majelis akad. Artinya di dalam hal itu transparan, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang tidak dimengerti oleh si pembeli. Maka ketika akad itu didatangani oleh si pembeli, maka si pembeli itu sudah paham apa yang ada di dalam akad itu. Nah, ini jual beli kredit yang diperbolehkan. Contoh, kita ambil contoh. Karena jual beli kredit ini kalau pada dasarnya kita lihat dalam transaksi keseharian itu nanti ada 3. Nah, yang pertama ini contoh yang pertama itu umpamanya kita ingin beli sepeda motor. Sepeda motor itu kreditnya selama 2 tahun dengan cicilan 1
juta. Kita ambil contoh seperti itu. 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. 24 bulan cicilan sebulannya 1 juta. 1 kali 24 berarti 24 juta. Nah, hal yang semacam ini sudah maklum, dan ini banyak di antara kita yang melakukan sistem kredit seperti ini. Ketika kita ingin mengambil motor, lalu kemudian pihak leasing biasanya ya yang menerangkan, Bapak mau ambil yang berapa bulan, berapa tahun, ini nilainya, ini nilainya, ini nilainya. Nah, nanti kan ketahuan tuh harganya berapa setelah dijumlahkan ke semuanya. Loh, kok lebih mahal kredit daripada beli cash? Nah, itulah kredit namanya. Ada lebih, tapi sepengetahuan kita, bukan tidak sepengetahuan kita. Nah, umpamanya kalau Bapak beli cash ini 20 juta, gitu kan? 20 juta. Tapi karena Bapak kredit 1 bulannya 1 juta, lalu kemudian kreditnya 24 bulan, 1 kali 24 juta, ada selisih 4 juta. Dan kita tahu. Nah, tapi apa daya, umpamanya mau beli cash uang dulu nggak ada. Kita hanya mampu per bulan bayar 1 juta, 1 juta. Nah, disinilah ada prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun itu apa? Tolong menolong. Nah, di situ tolong menolongnya. Maka ini boleh tidak yang seperti inilah, kredit yang seperti inilah yang dibolehkan. Dia sudah pakem selama 1 bulan itu 1 juta. Walaupun dia terlambat, walaupun dia membayarnya terlambat, tidak ada tambahan, tetap 1 juta. Tetap 1 juta. Dan itu dia mau memahami. Nah, ini yang secara umum ya, kredit yang secara umum yang berlaku. Mobil pun seperti itu kan. Kita memiliki mobil juga belum tentu. Tapi kalau kita kredit, uangnya habis entah kemana. Kita mau beli rumah juga belum mampu umpamanya. Tapi kalau kita kredit dengan cara uang kita tabungan seperti itu, insya Allah bisa dapat rumah. Kalau tidak, uangnya habis saja seperti itu. Nah, ini kan artinya kan tidak ada prinsip tahun bagi kita. Nah, yang seperti itu menolong. Nah, ini dibolehkan. Nah, syaratnya tadi apa? Akad. Lalu kemudian dalam satu majelis sudah, dan dia mampu paham dengan harga yang tertera di situ. Nah, jual beli yang seperti ini diperbolehkan. Saya lihat prinsip jual beli yang pertama ini secara kredit ini banyak diperlakukan di Ramayana leasing ya, Ramayana Honda tuh dia punya leasingnya sistem syariah. Dia seperti ini sistemnya. Hampir banyak orang yang menggunakan pembayaran itu di sini seperti ini. Itu diperbolehkan. Lalu kemudian, apakah yang jual beli kredit yang pertama tadi ini itu di antara ulama ada yang melarangnya, atau malah justru ada yang masih umumnya berbeda pendapat? Alhamdulillah, Bapak, tidak ada perbedaan pendapat satu ulama pun mengenai prinsip jual beli kredit yang pertama tadi itu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi boleh nggak kita menggunakan prinsip jual beli kredit yang pertama ini? Boleh, silakan. Tidak ada masalah. Itu. Lalu kemudian yang kedua itu jual beli kredit yang kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Itu ketika kita mau kredit ada DP. Nah, DP itu down panjar ya, atau down payment. Nah, dalam prakteknya ada dua. Dalam prakteknya ada down payment atau DP itu dihitung sebagai kredit bulan pertama. Nah, umpamanya tadi kita ambil motor ya, kredit per bulannya 1 juta. 1 juta itu pas kita bayar itu dianggap oleh mereka sebagai DP, dan DP itu berkelanjutan sebagai
uang kredit bulan pertama. Ada yang melakukan seperti itu. Ada yang kedua. Nah, yang kedua ini yang paling sering melakukannya. DP terpisah dari kredit yang menjadi kewajiban kita. Cicilan. Nah, jadi kalau kita mau ngambil motor, nah inilah namanya marketnya pasar. Ada yang tidak mengasih DP, banyak orang yang kredit ke dia, ke perusahaan itu kan, ke leasing itu. Ada yang mengasih kredit tinggi, bukan kredit apa, DP tinggi, nggak ada peminatnya. Ada yang ngasih DP sedang-sedang aja. Nah, ini kan cara jual perusahaan. Nah, DP ini. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh yang pertama. Contoh yang pertama umpamanya motor itu tadi kita udah angkat umpamanya 1 bulan tadi 1 juta selama 2 tahun, berarti nilai totalnya 24 juta. Nah, nilai 24 juta itu plus ditambah sama DP, umpamanya DP-nya 1 juta, berarti kan DP 1 juta ditambah dengan uang kredit yang sudah terkumpul selama 2 tahun itu berarti 25 juta. Dibandingkan dengan sistem kredit yang pertama tadi, ternyata sistem kredit yang kedua tadi lebih mahal, kan itu kan? Karena di situ ada DP. Nah, dalam hal ini apakah pola kedua ini dibolehkan? Nah, jawabannya di sini sah dan itu dibolehkan. Apa alasannya? Karena kita mengetahui ada DP-nya di situ. Kita mengetahui dan itu akadnya kita ada di situ. Dan kita juga ada di dalam satu majelis itu. Kita mengetahui. Nah, selama dia ada akad, kita mengetahui dan kita menyetujui, berarti kita paham. Nah, ini kan kalau masalah DP dan tidak DP, itu kan melihat perekonomian ini kan. Saya ambil contoh, mungkin kita paham. Dulu waktu masa mula-mula reformasi itu ya, orang lagi pada pajak itu nggak pegang duit, pegang apa-apa. Bayangkan 500.000 saja orang nggak bisa bawa motor, bawa pulang motor kan. Ada yang bahkan 300.000 DP, 300.000 DP nggak bisa bawa motor, bahkan di pulang kampung bawa motor. Itu dulu tuh orang bayar DP itu, DP-nya sampai seperti itu. Nah, makin kesini kan perekonomian makin bagus nih, makin bagus. Akhirnya perang harga lah antara perusahaan ini. Ada yang ngasih DP penjualannya sedikit, yang nggak ngasih DP penjualannya selangit. Nah, ini kan berarti pola penjualan market perusahaan. Dan ternyata dua-dua ini dibolehkan. Bukan tidak dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Sekali lagi, orang kan bisa mengatakan yang ini kan kita menjaga-jaga nih, hati-hati jangan sampai masuk dalam riba, kan gitu kan? Nah, mohon maaf Bapak, riba itu uang dengan uang itu riba. Kalau ini uang dengan barang itu jual beli. Kalau uang dengan uang itu riba. Nah, uang dengan uang riba dalam masalah kredit ini itu pun masih berlaku. Hati-hati Pak, berlakunya gimana? Gini, kita mau beli mobil atau mau beli motor, nggak punya uang, kita mau kredit. Tapi kita mau beli mobil atau motor itu melalui bank. Bank mengatakan kepada kita, kamu pinjam saja utang sama kami. Kamu yang pilih mobil, kamu yang pilih motor, kamu beberapa mau pinjam. Nah, kita pinjamlah uang itu ke bank. Itu akadnya utang, kredit kan? Nah, kita berarti mengkredit uang ke bank, apalagi banknya bank konvensional. Masuklah di situ sistem riba itu karena bunganya berjalan terus. Kita terimalah uang itu, lalu kemudian kita pilih mobil itu kita pilih. Ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu uang dengan
yang boleh itu seperti ini. Kita bilang sama bank, kita ajukan ke bank, Pak, saya mau beli mobil, saya mau beli rumah. Lalu orang bank bilang, rumahnya di mana Pak? Itu di blok A, ditaruh ini. Nah, dicek sama orang bank. Ya, oke Pak, nih rumah itu dibeli oleh bank. Nah, dibeli oleh bank. Lalu kemudian karena orang yang tadi mengajukan kredit rumah dan dia tunjuk rumah itu sesuai dengan keinginan dia dan itu disetujui oleh bank, diserahkanlah sama bank ke beliau dengan akad kredit rumah yang sur. Itu boleh karena rumahnya sudah dibeli oleh bank, dibeli sama bank, bukan bank ngasih duit sama dia. Kalau bank ngasih duit sama dia, dia tinggal pilih kan mau beli rumah mana, mau beli mobil mana, mau beli apa. Jangan nggak kebeli, kan gitu. Jangan nggak kebeli, akhirnya apa? Agunan ada di bank, disitalah semua, habis. Nah, itu sistem riba ada di situ. Karena situ uang dengan uang. Yang boleh tadi itu seperti itu Pak. Nah itu contoh tadi rumah, umpamanya mobil. Pengen beli mobil Alphard nih, harganya berapa? Sekian. Bapak, mobilnya ada di showroom mana? Ini alamatnya sana. Pilihan Bapak warna apa? Kan dipoto sama dia. Nih sudah. Orang bank ke sana. Kan tadi sebelumnya orang bank juga pasti melihat kondisi nasabah ini mumpuni apa enggak kan gitu kan. Nah, dilihat tuh. Oh ya nih mobilnya ini. Nah, terjadilah akad di situ antara bank dengan pihak dealer atau showroom. Dibeli oleh bank tuh mobil. Barulah diserahkan mobil itu ke si apa tadi yang mau kredit tadi. Iya, baru yang kredit itu dia punya kewajiban membayar ke bank. Itu boleh Pak. Itu boleh. Di situ udah jelas nanti akadnya. Nah, cuma hati-hati. Yang saya bilang hati-hati di sini kenapa? Hindari bank konvensional. Karena bank konvensional itu masih menerapkan sistem riba. Walaupun ada sedikit pendapat para ulama yang sangat lunak ini. Pendapat ulama yang sangat lunak ini katanya begini. Bila mana bank konvensional itu memang yang sudah dapat memberikan pinjaman seperti itu dan lalu kemudian kondisinya tidak darurat, diperbolehkan dengan catatan itu ada selisih namanya ribanya itu kita punya hitungan tersendiri dan itu harus dipisahkan katanya. Tapi menurut saya sulit juga, tidak mungkin sulit dalam hal seperti ini, pasti akan tetap tercampur. Maka yang aman itu berhubungan lagi dengan bank syariah, jangan dengan bank konvensional. Bank konvensional itu seperti aku diperas. Kalau dibilang sekarang keadaannya darurat, tidak. Dalam masalah keuangan, tidak. Dalam masalah keuangan di bank itu sekarang kondisinya tidak darurat lagi. Karena bank syariah itu sudah banyak dan sudah makin profesional ya dalam penggunaan IT-nya dan segala macamnya. Tidak kalah bersaing dengan bank konvensional. Nah, dalam hal ini diperbolehkan. Nah, begini lagi, ada contoh. Jual beli kredit emas nggak boleh, dilarang, hukumnya haram, nggak boleh. Tapi ternyata kita lihat di bank syariah Indonesia itu ada kredit emas, ada kan kredit emas. Nah ternyata prakteknya nggak seperti itu. Prakteknya nggak seperti yang kita bayangkan. Loh, kan dilarang jual beli kredit emas. Nah praktek yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah itu, karena hari Rabu kemarin ya, Rabu beberapa hari yang lalu, saya ikut workshop di Bank Syariah Mandiri diundang sebagai ketua DKM. Nah, itu dia menjelaskan tuh jadi kita agak sedikit dapat ilmunya. Jadi mereka katakan dalam hal kredit emas di Bank Syariah Mandiri itu, bank itu membeli emas dan emas itu ditunjukkan di depan kita. Bapak mau emas yang berapa gram? 25 gram. Nah 25 gram hari ini, besok Bapak datang, barangnya ada, baru akan kita selalu lihat situ berapa per harinya, berapa per bulannya, sehingga kemudian nanti Bapak bisa memiliki emas ini.
Nah itu diperbolehkan. Karena akadnya kenapa? Barangnya itu lagi-lagi bank yang beli, nampak, banknya nampak emasnya itu, dan itu nggak bakal mungkin dijual lagi oleh bank, pasti disimpan di safety box-nya kan. Nah, dibanding saat waktunya nanti akan diserahkan ke kita. Ternyata seperti itu mereka. Makanya di sini ada prinsip ta'awun Pak, katanya. Kenapa? Banyak orang yang menginginkan emas untuk anaknya, ibarat menabung. Tapi untuk membeli secara apa itu nggak punya uang. Tapi dengan cara prinsip seperti ini, satu hari 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, nah sebulan, nah sekian tahun. Dibanting 2 tahun atau 1 tahun kita boleh memiliki emas buat anak. Itu waktu pertama kita akad itu disampaikan, Bapak emasnya butuh yang berapa gram. Itu belum ada barangnya. Baru dibelikanlah oleh pihak bank, baru barangnya sudah ada, baru akad. Itu prinsipnya Pak. Nah, jual beli yang seperti ini yang sudah kita sering pahami. Jadi yang dua hal tadi Pak, dua-duanya boleh. Jual beli kredit yang tidak pakai DP. Yang kedua, jual beli kredit ada DP-nya. Walaupun DP-nya itu tidak termasuk dalam hitungan kredit pertama. Dua-dua dibolehkan. Nah, lalu kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada ketentuan kelebihan dari yang kita beli, dan itu disebutkan. Nah, ini yang sering terjadi Pak. Gini Pak, ada prinsip orang yang leasing yang menggunakan prinsip ini. Keterlambatan sehari itu bunga berjalan. Keterlambatan sehari bunga berjalan. Yang setahu saya itu bunga berjalannya satu hari 10.000 itu biasanya. 10.000. Naik terus dia, nggak bayar lagi 10.000. Hingga kemudian sampai sebulan nggak terasa udah 300.000 utang. Nah, prinsip-prinsip seperti ini ada yang menggunakan seperti ini. Nah, ulama menyebutkan di sini, bila mana dalam hal ini akad itu diketahui oleh si pembeli bahwa dalam hal ini dia termasuk orang yang one prestasi. One prestasi itu kan akhirnya macet dia yang bayarnya ya. Dia nggak, yang tadinya bisa bayar nggak bisa bayar gitu kan. Berarti kan dalam pandangan di situ nih orang bermasalah, one prestasi itu kan. Dan itu dia sepakatin itu di situ. Nah, di situ dilihat di mana macetnya, kata ulama tuh. Ini pendapat para ulama. Tapi bukan banyak ulama ya, hanya sebagian ulama. Di situ dilihat. Nah, di mana macetnya? Umpamanya dia kreditnya 2 tahun, berarti 24 bulan. 24 bulan, ketika dia masuk bulan ke-13, macet, dia udah nggak bisa bayar. Dan berarti dalam hitungan kita, berarti orang yang meminjam ini, mengkredit ini, dia sudah membayar setengah harga dari barang yang dia kredit itu, bahkan lebih. Nah, para ulama mengatakan seperti ini, ketika barang itu disita, karena jalan satu-satunya nggak bisa lagi melanjutkan pembayaran itu, akhirnya datang penyitaan. Nah, ketika penyitaan itu terjadi dan tidak ada keuntungan atau tidak ada hal yang dibayarkan kepada si pengkredit tadi, maka itu hukumnya haram. Karena dia punya hak di situ, setengah harga. Nah, yang dibolehkan itu apa? Penyitaan. Penyitaan yang dibolehkan itu penyitaan oleh pihak leasing, dijual harganya, dibalikin lagi ke beliau sesuai dengan yang dia bayarkan itu. Nah, tapi kan kita selama ini prakteknya beda Pak ya. Prakteknya saya tahu, saya takut nih daripada disita sama Bang, saya jual sama kamu aja kan banyak gitu kan, banyak nih, saya jual sama kamu aja kan, memang benar seperti itu. Dan Bang pun nanti akan seperti itu, tapi prosesnya lama, nggak instan. Sementara kita butuh instan, itu prosesnya lama Pak, lama. Nah, yang nggak boleh itu apabila disita tapi tidak ada sama kita. Ini barang yang kita beli ya, bukan pinjam meminjam ya. Beda sama orang minjam ke bank, ada agunan tuh beda. Ini jual beli, barangnya ada di kita beli. Tuh, kalau disita dia,
tapi pembayaran itu udah melewati setengah dari pembayaran umpamanya yang disepakatan itu, lalu tidak ada pengembalian uang yang kita masukkan itu setengahnya ke kita atau yang sudah kita bayarkan itu, maka sebagian orang mengatakan hukumnya haram, tidak boleh. Maka dalam hal ini kita sering perhatikan ada dua kejadian itu. Pertama dengan kekerasan kan, diambil secara paksa juga. Nah, yang kedua melalui pengadilan. Tapi kalau melalui pengadilan, kalau dari yang kecil kan percuma, buang waktu, buang duit. Nah, ini dalam hal ini itu yang harus kita tahu. Nah, yang ininya Pak, yang salahnya itu seperti ini. Ini pengkredit ini dia tahu apa namanya kemampuan dia, tapi dia sok ngaku. Dia tahu kemampuan dia, tapi dia sok ngaku. Udah tahu di situ disebutkan satu bulannya kredit 1 juta, tapi dia sok ngaku pendapatannya sampai segitu, dipaksakannya sampai bulan ketiga nggak bayar. Itu disita, itu boleh. Itu dia. Yang nggak boleh tadi itu tadi Pak, yang udah lebih dari separuh kesepakatannya. Nah, yang kebiasaan kan seperti ini. Dia ambil motor, masuk bulan ketiga nggak dibayar kreditnya. Masuk bulan keempat, itu kan biasanya orang seperti ini kan ada niat ya. Memang dari awal gak ada niat. Nah itu makanya kita bilang ini dia memaksakan diri seperti ini. Nah, ya itu Pak. Nah mungkin ada sisa waktu nih Pak, kamu mau bertanya? Ustaz, kalau misalnya kita punya dana nih ya, terus kita simpan di bank untuk deposito. Ya. Terus tiap bulan kita dapat jasa tuh. Ya. Jasa sendiri atau itu bunga itu haram atau tidak? Ya. Dan kedua, kalau misalnya kita main saham, Ya. main saham, kita beli saham, jual saham, itu hukumnya gimana? Terima kasih Ustaz. Ya. Kalau yang pertama itu sudah sangat jelas Pak, berhubungan dengan masalah riba itu hukumnya haram. Nah, cuman ada solusinya Pak. Kalau yang tadi Bapak sampaikan deposito itu ada bunganya, kan udah pasti ya. Nah, lalu kemudian itu di bank apa? Di bank konvensional. Ya. Kalau di bank konvensional cepat-cepat diambil bunganya Pak, jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk itu menguntungkan bank. Dia nanti akan gunakan lagi ke yang lain, kita nggak tahu. Itulah yang disebut riba kan, udah bercampur ya. Yang amannya itu cepat-cepat Bapak ambil bunganya. Lalu kemudian bunganya jangan dipakai. Nah, bunganya itu pakailah untuk kemaslahatan umum, umpamanya untuk buat jembatan, buat jalan. Nah itu. Nah, maka Pak saya pengen cerita sedikit Pak. Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, itu pangeran-pangerannya menyimpan uang tuh di bank Eropa, di bank Swiss, apa semua. Itu bunganya gede sekali Pak. Nah, tapi mereka paham. Mereka memang minta pendapat para syekh dulu ke sana. Pahamnya apa? Bunganya mereka sisihkan, itulah untuk dibagi-bagi tuh ke luar negara mana yang butuh beasiswa dikasih. Oh di sana lagi mau bangun jembatan dikasih. Mereka nggak pakai. Nah itu Pak. Nah, saham itu Pak. Ini dia nih. Saham itu kan berbentuk kertas Pak ya. Obligasi ya. Hanya itu udah masuk ya. Nanti lanjut Pak ya. Kalau ada waktu lagi Pak ya. Oke, makasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebih